Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua. Salam sehat. Alhamdulillah pada pagi ini sesuai yang sudah direncanakan yang seharusnya minggu lalu dimulai terkait dengan mata kuliah epidemiologi bencana dan juga tanggap darurat. Nah, sebelum saya menjelaskan uh, materi pada hari ini, tentu seperti biasa untuk pertemuan perdana untuk mata kuliah ini perlu menjelaskan terkait mata kuliah ini dan juga nanti uh, tim dan pokok bahasan yang akan kita bahas secara maraton nanti di dalam semester ini. Nah, pertama tentu saya menyampaikan bahwa memang ada perubahan di dalam tim untuk mata kuliah ini karena sebelumnya memang ini dengan Bu Ade dan untuk FWTP dan mungkin untuk semester ini nanti dengan Bu Vivi Triana dan di S1 nanti dengan Bu Ade untuk terkait mata kuliah epidemiologi bencana. Nah, epidemiologi bencana merupakan juga mata kuliah ya kalau di S1 memang unggulan dan juga menjadi penciri dari prodi sendiri dan di S2 yang tentu ini menjadi core juga bagi Anda untuk apply dari epidemiologi dan terkait dengan nanti bencana tentunya. Nah, diharapkan nanti mahasiswa tentu juga mampu memahami terkait dengan bencana ini dan bagaimana penerapan epidemiologi uh, terhadap dengan bencana baik bencana alam maupun juga non alam nantinya. Nah, jadi uh, yang jelas adalah bagaimana nanti penerapan ini yang berkaitan juga rancangan studi dan termasuk juga konteks bencana alam atau yang istilahnya man-made ya, disebabkan oleh manusia sendiri atau non alam. Ya, seperti event yang terjadi gempa bumi, banjir, termasuk juga jenis-jenis bencana lainnya. Nah, tentu terkait dengan ini banyak juga nanti yang kita pahami eh, beberapa topik bahasan yang harus Anda dalami ya. Lagi juga Anda di FPTP juga tentu salah satunya Anda mampu di lapangan nanti apa yang akan Anda kerjakan. Nah, kompetensinya seperti ini, kita kirim saja. Mungkin timnya dirubah dulu nanti sama Bu Vivi. Nah, jadi untuk pertemuan eh, hari ini berapa pertemuan tadi? 4 pertemuan, Ya, Pak. 4 pertemuan. Nah, karena memang saya juga heran juga kenapa apa namanya bisa digabung seperti ini 4 pertemuan. Nah, karena memang untuk mencocokkan tempat katanya. Karena memang saya kemarin itu udah yakin yakin dari saya blok jadwal yang tadi sampaikan tuh jam 10. Nah, karena sebenarnya saya ada kegiatan juga karena memang apa namanya bicara ada pengukuhan guru besar yang hari ini dan saya nanti minta pagi ini saya hanya bisa 2 pertemuan saja dulu. Nanti siang kita lanjut mungkin jam 1:30 lah. Karena memang saya harus ke CCH karena harus menghadiri ini karena memang persiapan juga nanti saya dengan Pak Mas pengukuhan insya Allah bulan-bulan April nantinya. Jadi memang kita diharapkan yang persiapan ini juga hadir melihat situasi juga nanti. Nah, saya mohon nanti kelas ini ya nantinya memang saya coba padatkan 2 pertemuan hari ini dan apa untuk pagi ini nanti siang kita lanjut untuk 2 pertemuan lagi nanti kita mulai soal setengah 2 lah paling paling eh, cepat nantinya. Oke, nah jadi nanti ada bicara pemahaman dulu terkait anatomi bencana, terus seperti apa apply-nya dan apa yang dilakukan. Nah nanti ada juga bicara rapid need assessment,
dan termasuk juga memahami penanganan nanti juga banyak istilahnya kalau di bencana ini tidak hanya bicara konteks penyakit saja, tapi ada hal-hal yang perlu dikontrol dengan baik. Itu terkait dengan bicara nanti gizi, kesehatan lingkungan, dan termasuk juga sistem informasi. Nah, karena memang koordinasi itu menjadi penting di dalam penanganan bencana itu sendiri. Nah, seperti biasa nanti tentu ada tugas dan juga model asesmennya. Nanti kita siapkan juga untuk mereview terkait dengan karena di depan mata Anda tentu Anda harus memahami dan bisa juga nanti melakukan penelitian yang terkait dengan konteks topiknya epidemiologi bencana. Nah, karena memang juga diwajibkan mahasiswa itu mampu memahami eh, atau mencoba melakukan riset terkait dengan bencana nantinya. Nah, itu kan menjadi bagian dari ya keunggulan prodi sendiri. Nah, bencana menjadi wajib karena memang Sumatera Barat, apalagi Kota Padang, rawan sekali dengan bencana, termasuk juga Indonesia secara umum. Oke, nah jadi itu nanti kita share bahannya di grup. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas terkait dengan epidemiologi bencana dan tanggap darurat ini. Oke, prinsip yang pertama ketika kita konteks bencana dengan epidemiologi itu cuma dua tujuan utamanya. Jadi beda, kita bedakan dulu kalau konteks secara umum kita akan berdebat nanti. Contoh aja kayak COVID, pasti mau kita mau mementingkan ekonomi atau kesehatan itu aja debatnya panjang gitu loh. Nah, tapi kalau dalam konteks epidemiologi cuma dua menjadi target kita adalah bagaimana kita dengan peran epidemiologi ini mampu mengurangi namanya morbiditas dan mortalitas. Dua poin itu. Morbiditas angka kesakitan, mortalitas kematian. Nah, kita tidak bisa menawar-nawar apa namanya penerapan ini karena memang itu tujuan utama baik dalam kedaruratan maupun juga prinsip-prinsip epidemiologi dan tools yang digunakan di dalam implementasinya. Nah, jadi Anda sebagai epidemiolog nanti ketika Anda berdebat, Anda diminta untuk menjadi ya apakah pakar atau ahli di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan uh, kebijakan, apalagi Anda S2, nah tentu Anda ingat core ini gitu loh. Nah, bagaimanapun mungkin ketika nanti akan Anda lakukan penanganan kebijakan dibuat, naruhnya adalah morbidity dan mortality ini. Nah, nanti pada jelaskan sedikit, nah, ini menarik juga beberapa pengalaman yang terjadi ketika bencana. Nah, tujuan kita mempelajari ini nanti akan banyak sebenarnya topik-topik yang harus Anda ini karena memang core epidemiologi tentu Anda sudah umum mengenal namanya surveillance, namanya survei. Nah, tapi bagaimana apply-nya di terhadap bencana? Sama sebenarnya kita belajar epidemiologi K3 Kesling juga seperti itu, ada peminatan, pasti apply-nya seperti apa. Kayaknya dasar-dasar kita pahami. Apalagi teman-teman yang bukan basicnya dulu dari S1-nya EPID atau yang lain, tentu ini banyak untuk bagaimana implementasinya. Nah, mampu kita menentukan indikatornya, menjelaskan nanti metode standar yang digunakan, bagaimana nanti surveillance yang terkait dengan bencana, dan termasuk bagaimana nanti kita ya survei populasi itu seperti apa. Karena kalau di lapangan, apalagi kalau bencana alam, pasti sudah ada penampungan-penampungan atau camp-camp. Nah, bagaimana kita menilai per masing-masing penanganan ini yang diperuntukkan atau dialokasikan di tempat-tempat yang terpisah seperti itu. Nah, baru nanti kemampuan kita mempresentasikan, menganalisis ini salah satu kekuatan dalam epidemiologi karena bicara nanti data dan juga visualisasi yang harus Anda mampu mengolah dengan baik dan
meyakinkan eh, pemangku kebijakan untuk di dalam membuat keputusan. Nah, kompetensinya ya Anda mampu menerapkan ini, mampu mengkalkulasikan indikator-indikator kunci dan merencanakan dan menilai kebutuhan secara cepat dan melakukan surveillance, survei dan termasuk nanti secara logis bagaimana manajemen itu dalam program kedaruratan. Nah, ada pertanyaan bedanya dengan S1 apa-apa. Nah, Anda nanti berbedanya tentu dalam sisi nanti karena Anda levelnya apa namanya KKNI level 8 ya kalau untuk S2 itu. Nah, seharusnya Anda mampu memberikan rekomendasi kebijakan terhadap kebijakan apa bencana dan S1 nggak ada cerita apa namanya bicara itu. Nah, justru Anda di S2 itu yang nanti Anda mampu memberikan rekomendasi seperti apa. Dan yang kedua adalah tentu Anda bisa melakukan studi apa namanya yang lebih analitik terkait dengan bencana. Itu sebenarnya kalau untuk S2. S1 enggak sampai di situ. S1 hanya menjelaskan apa namanya prinsip-prinsipnya saja tapi enggak sampai ke level kebijakan. Nah, dulu waktu tim sama Bu Ade, nah kita pernah pengalaman juga memberikan rekomendasi ini, ya, ini perlu di exercise. Ya, semacam mungkin nanti latihan Anda apa polisi brief yang akan Anda buat untuk kajian bencana untuk pasca apakah nanti uh, pra bencana atau event terjadi. Ya, paham ya sampai sini. Nah, yang perlu kita pahami ini dia di dalam core-nya. PIT-NIT, estimasi populasi, survei populasi, surveillance, sama investigasi dan manajemen basis data epidemiologi untuk epidemiologi bencana. Nanti ditambah nanti bicara tadi apa kebijakan yang disampaikan di awal. Oke. Nah, sebelum kita bicara bencana, yang perlu kita pahami bagaimana definisinya sendiri. Jangan-jangan Anda nggak tahu apa itu bencana, apa itu anatominya, dan apalagi memahami karakteristiknya. Nah, ada satu yang menarik adalah ketika kita me- kalau Anda nanti pernah workshop atau bencana, ada pertanyaan awal yang umum dilakukan oleh apa namanya mentor atau tutor. Ya sama, saya mencoba ke Anda. Ketika kita tanyakan apa itu bencana, apa jawabannya? Kelihatannya kan mudah aja kita bicara bencana. Nah, kira-kira apa itu bencana? Nah, tentu pertanyaan lain, apa itu bukan bencana? Ya kan? Itu kan kita bicara berpikir kritisnya seperti itu. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, apa pasti banyak kalau umum kita tanyakan ini, jawabannya yang tadi mungkin dijelaskan di awal. Bencana adalah banjir, bencana adalah tsunami, bencana adalah longsor. Pertanyaannya, apakah itu yang disebut bencana? Ya kan? Nah, kalau nanti diuji Anda pas ditanya apa itu bencana, Anda sebutkanlah jenis-jenis eh, mungkin yang kita orang awam menganggapnya itu adalah bencana. Nah, tentu pertanyaan kritikalnya adalah apa sih gempa bumi yang tidak dikatakan bencana? Apa sih banjir yang kita tidak katakan dia sebagai bencana? Apa longsor yang kita katakan bukan bencana kalau memang longsor, tsunami, gempa bumi, kecelakaan yang lain? Akhirnya. Itu pertanyaan kritikal yang sangat logik yang harus kita pahami ketika kita belajar tentang apakah manajemen bencana yang terkait dengan situ. Itu bicara definisi dan konsepnya yang perlu kita pahami. Kita lanjut dulu. Nah, ketika kita melihat apa namanya keberagaman dan juga wilayah Indonesia yang kita bisa lihat sangat luas ini dan dengan beragam karakteristik ini, kalau Anda menjadi perwakilan Indonesia terkait mungkin Anda akan belajar bencana di luar negeri,
pasti orang mengatakan, ngapain Anda jauh-jauh belajar bencana? Justru Indonesia itu menjadi tempat pembelajaran yang baik. Malah pernah dulu apa, berseloroh gitu. Dan saya pas waktu saya dapat kesempatan dulu di Malaysia mau ikut workshop ini, Indonesia itu look like kayak supermarket bencana. Semuanya ada gitu. Nah, ketika negara lain nggak ada, kita ada. Nah, makanya yang tadi saya sampaikan ke Anda, karena kita melihat dari untuk bencana alam saja yang menjadi nanti event yang berpotensi, karena kita berada pada ruang lingkup yang disebut dengan apa, cincin api ini, disebut dengan ring of fire ini. Jadi kita diapit 4 lempeng yang sebenarnya lempeng ini akan bergerak terus, karena memang di dunia itu ada sekitar 440 Merapi yang aktif. Nah, sedangkan hampir mungkin sepertiganya udah ada ya, di Indonesia gitu. Makanya kalau orang bicara IKN sekarang kenapa dipindahkan ke Kalimantan itu, kalau dalam konteks ini memang tepat IKN pindah karena memang yang paling aman untuk dari bencana alam memang hanya Kalimantan saja kalau kita lihat peta apit dari lempeng ini, baik lempeng apa Eurasia, Pasifik maupun juga Filipina dan Indo apa Indian Australia. Nah, tentu ini menjadi perhatian nanti. Kapanpun yang namanya aktif, ya akan meledak, akan terjadi, dan itu kita tidak bisa memprediksi. Kita hanya nanti bicara mitigasi yang perlu kita pelajari dan bagaimana kita mengurangi risiko dua tadi, mortalitas dan morbiditas. Nah, ini yang disebut dengan uh, mapping atau hazard mapping. Jadi, pada sampaikan ulangi kembali dari pertanyaan kritikal yang di awal. Anda ketika menyebut gempa bumi, volcano, banjir, dan lain-lain, itulah yang disebut dengan hazard. Jadi itu bukan bencana. Hazard itu adalah bahaya. Nah, bahaya itu akan terjadi, makanya akan disebut dengan nanti event atau ya kejadian gitu. Nah, event ini, bahaya-bahaya ini yang kita mapping se-Indonesia adanya di mana saja di kabupaten kota atau di provinsi. Coba Anda lihat, semuanya ada. Mulai dari volcano sampai kecelakaan transportasi. Nah, sampai di orang nggak ada misalnya kayak konflik mungkin nggak ada di Malaysia atau kayak terorisme nggak ada, kita ada. Nah, itu juga bisa dikatakan bencana yang man-made yang bisa korban yang lebih banyak juga. Nah, terus ada misalnya kecelakaan industri, pesawat. Nah, dulu pas zaman-zaman Adam Air dan juga banyak Lion juga ini. Nah, itu juga menjadi perhatian internasional. Nah, tentu nanti kan kita lihat definisi. Nah, kritikal kita tadi adalah, toh pas kita mengatakan ini adalah bencana, tentu tadi kita katakan ini adalah sebuah hazard atau bahaya. Nah, tentu kan ada pertanyaan tadi, apa yang kita lihat bahaya tapi dia bukan bencana. Nah, disinilah nanti kita belajar secara prinsip uh, kenapa epidemiologi terkait dengan bencana, karena bicara manusianya itu tadi. Nah, kita lihat dulu sebelum kita lihat definisi itu. Nah, coba lihat. Itu udah kita petakan yang tadi itu ada semua nih, mulai dari gempa bumi, tsunami. Orang nggak tahu tuh apa beda Merapi dengan gempa bumi. Sedang orang tahu gempa bumi. Di kita ada namanya Merapi. Itulah volcano tadi. Nah, mungkin tempat lain nggak ada karena yang dari 440 itu hanya ya sepertiganya di Indonesia gitu. Mungkin di daerah-daerah yang ya saya nggak tahu kayak di Prancis itu pernah nggak dia ngerasain gempa bumi karena memang dia lempengnya nggak ada di situ. Ya kan? Tapi kalau di Cina masih juga ini ada banjir, ada badai, nah ada konflik seperti ini coba kita peta-petakan ada letusan bom, nah industri, nah ini kejadian Sampit kalau Anda lihat nih ngerinya konflik karena sekarang mungkin nggak ada tapi dulu Anda lihat ini kepala orang yang ditenteng-tenteng untuk dibawa saking mencekamnya waktu Dayak dan suku Madura ya, sekitar tahun berapa waktu 2000-an lah terjadi konflik itu.
Nah, ini sangat apa namanya, menakutkan sekali. Nanti kan bisa menjadi ancaman, menjadi sebuah bencana besar bagi kita kalau eksodus dulu antara orang etnis Dayak ke Madura dioper ke Surabaya waktu itu. Nah, terus dari segi tadi hazard yang ada, gempa bumi dan ini, nah kita bisa melakukan pemetaan di dalam atau membuat metrik sejauh mana risiko-risiko yang ada. Dan kita bisa menilai. Nah, karena apa? Karakteristik dari event ini ketika nanti dia berbuah menjadi sebuah bencana, itu akan kita bisa nilai mempunyai karakteristik yang berbeda. Nggak akan sama tuh kalau gempa bumi, kalau di konflik itu apa kita lihat problemnya. Nah, mungkin di gempa bumi terkait dengan bicara apa namanya seksual atau gender mungkin nggak terlalu problem gitu loh. Tapi kalau di konflik, nah, karena di konflik itu banyak juga anak-anak, wanita, ya kan, ibu-ibu. Nah, ini bisa juga menjadi area masalah gender, kekerasan seksual, dan itu juga menjadi problem di kita. Ketika kita bicara uh, konflik nantinya. Nah, termasuk juga kayak kita bisa lihat, kalau bicara pelayanan kesehatan, di konflik mungkin nggak masalah dampak fasilitas kesehatan atau aksesnya mungkin. Tapi kalau dalam infrastruktur, gempa itu kan berbeda, dia lebih parah. Tsunami apalagi seperti itu. Nah, jadi memang perlu pemahaman dan kita melihat bagaimana dampaknya dari jenis-jenis atau detail dalam bencana ini. Nah, tentu tadi kita jawab pertanyaan tadi. Nah, di manakah kita seharusnya belajar bencana? Ya, jawabnya jelas. Indonesia menjadi surga atau menjadi supermarket bencana kalau orang luar, pakar luar menyampaikan seperti itu. Nah, terus apa itu bencana? Nah, tadi saya jawab. Dan apa kalau memang tadi bahaya kita katakan hazard atau event itu yang bukan bencana seperti apa contohnya? Ya kan? Nah, ada apa tidak? Anda harus bisa memberikan contoh itu. Dia terjadi event besar tapi dia bukan bencana. Nah, kata kunci itu adalah, makanya ketika kita bilang dia bencana adalah memang ada interaksi dari bahaya atau event tadi terhadap populasinya. Makanya pernah kalau Anda dengar mungkin ada epicenter gempa terjadi 9,7 skala Richter. Tapi yang di mungkin di kutub selatan mendekati New Zealand yang nggak ada penduduknya, orang nggak pernah mengatakan tuh bencana. Tapi orang hanya mengatakan, oh ya terjadi event yang luar biasa. Karena kita nggak mendapatkan informasi bahwa ada impact atau dampak terhadap populasi di situ. Nah, berbeda coba Anda bayangkan kalau terjadi gempa di Kota Padang, epicenternya dekat dengan Kota Padang, padahal skala Richternya mungkin hanya 4, sekian, tapi sangat dekat dengan populasi, dan itu menggoyang sedikit saja bisa banyak berdampak terhadap manusia yang ada di situ, orang akan mengatakan itu sebuah bencana. Apalagi kita tidak bisa mengontrol dengan baik atau butuh asisten di dalam kita menanganinya. Nah, jadi kuncinya adalah interaksi ini. Nah, bagaimana kita memanage bahaya dan populasi ini agar memang mitigasi bencana akan bisa mengurangi dampak terhadap mortalitas dan morbiditas. Oke, ini poin yang kita pelajari untuk pertama ini. Oke, nah kita lihat coba definisi-definisi yang lain. WHO mengatakan yang tadi bahaya itu disebut juga dengan apa? Hazard event. Artinya apa? Kejadian bahaya yang mengakibatkan kerusakan, gangguan ekonomi, kematian, nah penurunan kondisi kesehatan. Ini karena WHO dia, apa? Karena kita bicara kesehatan. Nah, yang apa namanya yang disampaikan di sini sehingga apa memerlukan tanggapan luar biasa. Jadi kata-kata memerlukan tanggapan luar biasa ini itu yang apa namanya
yang kadang-kadang itu bicara gengsi negara dan juga mungkin kabupaten kota atau provinsi. Nah kan pernah tuh kalau terjadi event gitu kan, anggaplah longsor. Itu kadang-kadang kan ego itu kan kadang ada mungkin provinsi lain atau kabupaten lain ingin memberikan bantuan tapi oh ya kita bisa menangani sendiri. Karena apa? Supaya kriteria sebuah bencana itu karena dia nggak apa orang yang di dalam itu atau pemerintahan di dalam itu atau di negara dalam itu tidak mampu melakukan penanganan sendiri. Itu kriteria dikatakan sebuah bencana juga gitu. Makanya apa? Ingat ya waktu tsunami Aceh, ya kan? Itu karena ada di dalam hukum kemanusiaan dan juga humanitarian gitu kan. Ketika terjadi event yang besar dan dampaknya luar biasa, ketika negara tidak mampu, orang boleh masuk ke dalam. Atas nama apa? Kemanusiaan. Nah, kan dulu kan enak tuh, apa kan enak. Dulu kan pernah dengar kan berita bahwa oh ya kapal perang Amerika udah merapat aja ke Aceh gitu loh untuk menyelamatkan itu atas nama kemanusiaan. Makanya waktu tsunami Aceh karena kita belum ada badan penanggulangan bencana, kan setelah tsunami itu baru sadar bahwa oh ternyata harus ada badan penanganan bencana ini. Dulu mungkin ada yang menangani tapi mungkin di departemen atau di kementerian yang sifatnya bukan secara otonom kayak sekarang gitu. Nah, seharusnya apa? Makanya jangan berpikir bencana itu hanya bicara event itu terjadi. Kita lihat anatominya. Nah, makanya kan naif sekali. Nah, apa sih kerjaan BPBD itu kan bencana kan nggak tiap hari ya. Orang kan berpikir kayak gitu. Nah, padahal banyak yang perlu dinilai untuk kesiapan menghadapi bencana yang kita unpredictable istilahnya. Seperti itu. Oke. Nah, ada tanggapan luar biasa. Nah, sedangkan Kemenkes agak lebih tadi dikatakan dia bahaya di sini dianggap dia peristiwa gitu loh. Ya sama saja sih sebenarnya. Tapi yang agak berbeda itu dia ada membedakan antara natural sama man-made. Ini apa? Faktor alam dan non alam maupun juga faktor manusia. Nah, kenapa? Ini yang jadi problem kayak COVID kemarin. Karena definisi di undang-undang di dalam negara bertanggung jawab itu yang hanya tercover itu ya padahal juga nggak tahu pernah waktu itu mereview juga yang tercover itu hanya bicara lockdown itu hanya bicara yang sifatnya alam gitu loh. Nah, ketika itu makanya nggak pemerintah nggak bisa mengambil skenario untuk di lockdown karena dalam undang-undang itu belum ada bicara pandemi gitu loh. Pandemi kan bicara non alam gitu yang sifatnya bisa saja man-made atau non alam tapi bukan secara natural gitu. Tapi ada juga interpretasi, ya kalau penyebabnya bukan ulah manusia, alam ya terjadi ya mungkin mutasi virus ini itu nggak bisa di apa nama di tracing yang secara mendalam gitu loh. Ada orang beranggapan bahwa ya karena dia faktor manusia mungkin ulah manusia virus ini menyebar seperti itu mungkin di dalam laboratorium namanya. Nah itu akan jadi tebal-tebal dan saya kira mungkin sekarang nah undang-undang atau peraturan itu perlu dievaluasi itu bisa mencakup itu. Nah, ini juga sama bicara lingkungan, harta, benda, dan dampak psikologis. Jadi poin-poinnya yang harus Anda mengetahui di sini. Nah, ada sesuatu lagi mungkin kata kunci yang penting juga terkait ini. Ada yang mengatakan juga ya terkait misalnya Pak apa bedanya misalnya kayak KLB. Nah, KLB kan di kita di sini Anda ada belajar wabah mungkin kan ada yang istilahnya usual event misalnya. Artinya dikatakan ada kondisi di mana kondisi yang luar biasa yang tidak apa yang berbeda dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, makanya unusual itu artinya kondisi yang tidak biasa, yang tidak apa namanya yang biasanya. Nah, itu perbandingannya tidak bisa saja oh ya dia harus berapa kali lipat dan segala macam. Malah justru seharusnya kejadian luar biasa itu juga bisa dikatakan ketika kondisi amannya nggak ada ketika satu saja case-nya bisa saja dia menjadi sebuah kondisi yang tadi apa yang tidak biasanya tadi atau di luar biasanya seperti itu. Nah, itu bisa juga menjadi potensi bencana yang lebih besar.
Ya sama kita bicara endemik, kategori mana yang endemik, mana yang pandemik, ya, mana yang misalnya lebih besar lagi secara global nanti. Oke, paham ya sampai sini. Nah, dari definisi tadi, nah ini simpulan kita. Poinnya di mana? Jadi poin penting dikatakan bencana, pertama adalah fungsi itu terganggu secara normal di dalam komunitas. Apa contohnya? Saya berikan contohnya nggak apa contohnya. Nah, fungsi secara normal itu yang pertama, makanya dalam bencana yang perlu kita nilai yang pertama itu adalah memang public services istilahnya. Kalau dalam review-review di jurnal itu public services itu ya tempat pelayanan yang sifatnya mendasar gitu. Ya contoh fungsi electricity misalnya kayak listrik tidak berfungsi secara normal, water supply misalnya, bagaimana penyediaan air bersih, air minum, ya kan? Nah, malah juga termasuk bisa saja komunikasi yang terputus gitu. Nah, itu yang terjadi ketika bencana terjadi. Nah, bagaimana kecepatan recovery tempat pelayanan publik tadi yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi wajar saja tuh pernah berseloroh kalau kalau dulu di Padang pernah lampu mati itu bergilir hampir berapa bulan ya itu udah kayak bencana aja tuh. Orang bisa pernah berseloroh ya ini udah kayak bencana ya ya kalau bencana salah satu fungsi itu adalah nggak jalan dengan baik. Makanya yang bisa ditolerir listrik mati atau lampu mati itu berapa hari, berapa jam sih gitu. Tapi kalau udah bergilir segala macam itu udah kondisi yang menakutkan di dalam untuk apa dari sendi kehidupan gitu. Apalagi sekarang kayak komunikasi ya, Anda contoh aja sekarang Anda nggak bawa HP aja ke kampus mungkin paniknya luar biasa gitu loh. Nah, karena semuanya sekarang bagaimana bertransaksi, uang semuanya di handphone, ininya komunikasi semua di sana. Nah, ini juga menjadi kebutuhan dasar dalam hal. Nah, kedua adalah dia berdampak pada populasi di mana populasi tidak mampu menanggulangi dampak dari bencana. Artinya apa? Di sana tidak mampu dia butuh bantuan gitu, ya kan? Nah, makanya yang ketiga adalah fungsi secara normal tadi tidak dapat pulih kembali tanpa bantuan dari luar atau eksternal dalam. Oke? Nah, paham ya sampai sini. Nah, sekarang kita masuk ke epidemiologi bencana. Jadi, No- Noji menyampaikan bahwa public health consequence of disaster ini memang bagaimana penerapan atau penggunaan epidemiologi dalam kondisi situasi bencana. Metode epidemiologi dapat digunakan dan dapat mengukur dan menjelaskan gambaran dampak, ini dampak ya, ini lupa. Dampak buruk terhadap bencana ini. Nah, artinya apa? Kita sebagai apa namanya? Sebagai eh, epidemiolog, kemampuan bagaimana menilai, mengukur, menggambarkan, menjelaskan inilah yang menjadi kompetensi Anda. Nah, kalau Anda nanti seorang epidemiolog ditempatkan di dinas, apalagi Anda seorang apa epidemiologi lapangan, Anda minta nanti Pipin dari tolong dibuatkan bagaimana prediksinya nih wabah nih ke depan. Nah, kan gimana tuh? Ya kan? Nah, Anda harus mampu mengukur itu, mengestimasi itu. Nah, tentu Anda menggunakan pendekatan-pendekatan apa parameter epidemiologi yang bisa akan Anda ukur untuk mengestimasi. Nah, nanti kita belajar terkait wabah eh, khusus di situ. Nah, kalau memang dia. Nah, sama juga nanti kita ada event terjadi dan itu berdampak banyak korban yang lain. Anda bisa menghitung juga kira-kira bagaimana apakah ini bisa kategorinya udah parah, apakah ini sedang. Nah, sama orang kalau di teknik sipil kan dia bukan manusianya yang diukur, tapi misalnya gedung-gedung keparahan. Nah, itu kan teknik sipil bisa mengukur ini masih layak digunakan atau tidak. Nah, kompetensi kita
Justru bagaimana kita menilai korban dan juga dampaknya terhadap penyakit maupun juga kematian. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik kedua, bicara anatomi bencana. Nah, anatomi bencana sebenarnya domainnya bisa kita bagi tiga saja yang paling sederhana, meskipun beberapa referensi ada yang lebih detail melihat anatomi ini. Tapi yang paling mudah pendekatannya ini. Tentu pertama ada kondisi yang disebut dengan fase sebelum dampak. Nah, fase sebelum dampak inilah kondisi di mana pendidikan dan pencegahan bencana itu penting. Bagaimana nanti kita mempersiapkan kalau event itu terjadi atau bencana itu terjadi. Nah, fase kedua adalah itu disebut dengan fase dampak. Fase dampak ini adalah bagaimana ketika event terjadi itu prinsipnya cuma satu, bagaimana kita mengumpulkan informasi yang ada dan bagaimana mengurangi beban bencana itu. Nah, beban dan dampak bencana itu yang tadi saya katakan, ada yang bisa secara langsung, ada yang nanti jika penanganan bencana tidak baik atau tidak bagus, justru bebannya akan bertambah. Disitulah peran epidemiologi. Coba coba Anda bayangkan, kayak banjir atau gempa bumi misalnya. Kalau nggak cepat kita membuat penampungan yang layak dan segala macam, yang justru nanti kan timbul penyakit-penyakit yang bisa berbasis lingkungan yang bisa berpotensi akan menyebabkan nanti kesakitan dan kematian. Nah, kalau di konflik itu kalau nggak cepat kita tangani, ya bisa jadi terjadi penyakit menular seksual karena orang di konflik itu kayak tawanan dan segala macam itu bisa menjadi salah satu penting karena kebutuhan biologis dan lain-lain itu tinggi. Nanti kita lihat contoh-contoh ketika nanti bagaimana kesehatan reproduksi. Jadi kita kadang-kadang ketawa aja berpikir, kok orang bencana Pak berpikir mau berhubungan seksual. Anda belum lihat faktanya. Waktu konflik di apa namanya di Sampit itu aja dikumpulkan orang di tempat penampungan yang ya kayak di hall gitu kan karena nggak ada tempat di hall yang paling besar itu dibuat sekat-sekat saja. Nah yang jadi problem waktu itu pas di hall itu kan biasanya lampunya kan terlalu terang kan ya kan? Karena nggak pernah dimatikan. Akhirnya orang yang ditampung ini ada beberapa keluarga yang tidur di sana banyak keluarga gitu kan karena dibuat sekat pakai kain aja komplain dia. Ini gimana nih kita mau berhubungan badan lampunya hidup terus dari pagi sampai pagi lagi gitu. Nah, coba berpikir kalau otak kita orang awam berpikir, masa sih orang-orang yang dalam kondisi mencekam berpikir mau berhubungan seksual, ya kan? Tapi apa kalau di sisi kemanusiaan itu menjadi unmet need, artinya memang kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu loh. Akan menjadi dampak lebih besar kalau kita tidak memenuhinya gitu. Nah, makanya akhirnya berpikir akhirnya yang apa tenaga kesehatan yang menangani itu ya perlu lampunya dimatikan, dibuat kondisinya. Nah, kalau kalau di penjara kan dibuat kayak apa istilahnya bilik asmara dan segala macam gitu loh. Itu juga menjadi penting terkait dengan bencana. Nah, kenapa? Makanya nanti ada fase setelah dampak. Kalau fase dampak tidak apa nama emergency responnya, tanggap daruratnya nggak bagus, itu akan berkepanjangan dia. Paham ya sampai sini ya? Nanti Anda anatomi ini nanti kerangkali situ. Nanti riset Anda juga. Nah, ketika kita kembali nanti ke sini, baru nanti akan ditanyakan, Pak, Kota Padang sekarang kondisinya di mana, Pak? Fase dampak kah? Fase sebelum dampak kah? Atau setelah dampak? Nah, di situ Anda nilai. Nah, riset seperti apa yang nanti akan Anda bisa kembangkan untuk terkait dengan bencana. Makanya kalau bisa, saya kalau bisa anak bimbingan saya memang diarahkan memang ke bencana ini yang akan lebih bagus. Karena pertama eh, sangat jarang risetnya. Terus yang kedua adalah menarik untuk persiapan ke depan gitu. Seharusnya kayak mitigasi, terus teknologi bagaimana Anda ke depan merancang. Itu kan lebih bagus gitu. Dan ditambah dengan unggulan kita ini sebenarnya. Oke. Nah, sedangkan yang fase setelah dampak itu bagaimana rehabilitasi dan termasuk juga jangka panjang satu bencana ini. Oke. Nah,
Noji mengembangkan dari anatomi tadi menjadi ya bagaimana siklus dari bencana itu sendiri. Karena kan kalau kita bisa bagi dua yang di atas ini sebagai fase sebelum dampak, nah impactnya yang tadi fase dampak, dan dua yang di bawah ini emergency dan rekonstruksi itu bisa saja dikatakan dia setelah dampak gitu. Jadi fase sebelum dampak itu Noji mengatakan ada istilahnya non disaster fase. Memang nggak ada fase yang memang belum ada bencana. Tapi kan bisa saja fase sebelum dampak itu disebut dengan pre-disaster ketika kita katakan dia sebagai warning phase apa phase di situ. Nah, warning ini kan coba Anda lihat. Kalau Anda kalau kita di populasi di Kota Padang coba kalau hampir tiap hari terjadi gempa-gempa kecil mungkin udah bisa saja BNPB atau yang lain mengkondisikan kita udah fase warning fase gitu. Atau kayak Merapi pernah Anda lihat kan, kalau udah kabut asapnya di sekitar itu kan udah level 4, level 3 dan segala macam. Nah, itu apa memberikan petanda bagi apa namanya siklus bencana ini. Nah, kita harus aware gitu loh. Nah, kalau dulu pas waktu gempa 2009 itu ya kan biasa gempa-gempa setiap hari Rabu gitu. Event ternyata terjadi gempa besarnya juga pada hari Rabu. Orang nggak tahu apakah ini siklus beneran atau memang kenapa kok hari Rabu gitu. Nah, itu juga menarik juga kalau kita mempelajari pola-polanya atau tanda-tanda yang bisa kita jadikan sebagai early warning system di dalam hal ini. Nah, terus yang ketiga itu kan dampak. Kalau dampak kita tahu tadi apa yang kita tangani, bagaimana kita mengurangi beban tadi bencana. Nah, yang kelima adalah ini fase yang biasanya kita sebut fase darurat. Nah, darurat ini ada ibaratnya ada istilahnya relief atau dan juga apa namanya isolasi. Nah, nanti baru jangka panjangnya kita bisa pak pasca bencana itu proses rekonstruksi atau rehabilitasi dalam hal ini. Nah, jadi Anda bisa memahami ini eh, dan memahami bagaimana di dalam kita melihat bencana ini siklusnya. Oke? Nah, terus apa peran epidemiologi di dalam bencana? Ini nanti topik yang apa sesi yang kedua. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, cukup. Ada Anda dapat gambaran yang apa namanya terkait bencana untuk awal. Meskipun Anda dari awal apa namanya mungkin belum pernah mendapatkan terkait ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Bagaimana prinsip dasar epidemiologi dalam bencana? Pertama adalah kita memahami bagaimana peran epidemiologi dalam bencana. Meskipun tadi kita sudah apa namanya mencoba eh, menjelaskan ke Anda, tentu kan nanti kita detail untuk peranannya. Nah, tapi tentu tadi saya sampaikan morbiditas dan mortalitas itu menjadi kunci. Dan ini perlu Anda ingat terus sampai Anda nanti udah bekerja dan ingat kata dia, oh ya, kesakitan dan kematian. Kenapa? Mungkin kalau event terjadi mungkin kematian saja, tapi kesakitan bisa bertambah ketika pasca bencana kita tidak tangani dengan baik. Oke? Nah, apa peran epidemiologi dalam bencana? Nah, perannya adalah yang pertama Anda mampu nanti untuk bisa kita sebagai epidemiolog itu apa menjadi prioritas masalah kesehatan terhadap komunitas yang terkena dampak, ya kan? Nah, terus yang kedua adalah dapat menentukan bagaimana keberadaan satu penyakit yang berada pada satu komunitas. Nah, kembali ke tadi, mapping hazard, bahaya yang ada itu seharusnya kalau Anda ingin evaluasi sekarang, itu data yang tadi itu bisa bisa Anda jadikan riset juga. Yang ini, Anda bisa riset juga sebenarnya. Bisa saja kan penelitian Anda menilai atau menilai atau melakukan pemetaan bencana di Sumatera Barat. Itu kan menarik tuh.
Apa aja eventnya per masing kabupaten kota. Kan bisa Anda lakukan literatur review atau memang Anda bisa dengan menghitung berapa terjadi kejadian mungkin 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Nah, coba bayangkan kalau Anda riset itu, apa yang keluar nanti outcome-nya? Anda dapat peta mapping hazard yang terbaru gitu loh. Bayangkan mahasiswa S2 epidemiologi Yunan mengeluarkan mapping hazard terbaru terkait natural disaster di Sumatera Barat. Nah, jangan BNPB belum buat itu. Atau kalau ada ya Anda bisa mengupdate itu. Ya kan? Nah, jadi ketika kita melakukan itu kita bisa dapat pertama itu bisa saja penilaian itu pada sebelum bencana terjadi. Nah, kalau bisa juga mapping penyakit dan juga kenapa penting penyakit itu? Misal terjadi bencana di daerah Solo, kalau kita punya data-data record surveillance di awal, apa sih potensi penyakit yang paling tertinggi di sana? Itu kan menjadi bagian nanti dalam penanganan. Karena bisa saja penyakit-penyakit di sana akan bertambah atau bisa bisa saja dia menjadi outbreak di sana ketika terjadi bencana kan gitu. Karena itu tidak tertangani dengan baik gitu loh. Sama kayak COVID. Ketika orang fokus ke COVID, ternyata besoknya outbreak difteri, rubella karena apa? Vaksin cakupannya tidak memadai karena kita terfokus COVID. Nah, itu kan sama aja terabaikan semua. Nah, pas nanti terjadi bencana juga bisa seperti itu. Nah, tapi kalau Anda udah punya peta awal bagaimana penyakit-penyakit atau potensi-potensi KLB di kabupaten kota, itu bisa menjadi dokumen di dalam nanti penanganan untuk menentukan prioritas seperti itu, intervensinya. Nah, terus Anda bagaimanapun infrastruktur juga kita nilai nanti biasanya juga dengan teman-teman apa teknik atau teknik sipil. Tapi ini juga penting karena apa berkaitan dengan bagaimana pelayanan kesehatan nantinya, berapa yang dibutuhkan di dalam rapid need assessment-nya. Nah, untuk memonitor kecenderungan tren kondisi kesehatan pada satu komunitas dan juga untuk mengevaluasi dampak atau pengaruh dari program kesehatan. Oke ya, paham ya sampai sini. Nah, terus di dalam epidemiologi bencana yang perlu kita lakukan juga termasuk rapid need assessment, survei demografi, karena demografi itu penting bagaimana memahami karakteristik, dan termasuk juga survei populasi yang sifatnya ad hoc untuk menilai investigasi dan termasuk juga determinan kesehatan. Ini kan standar nih yang kita lakukan yang biasa kita seorang epidemiolog. Terus menilai cakupan program dan menilai juga bagaimana program kita melakukan pemantauan dan evaluasi yang ada. Oke ya. Nah, terus bagaimana dampak kesehatan dalam kondisi bencana? Kita lihat, ini Anda harus pahami juga kelompok-kelompok yang nanti apply-nya seperti apa. Ini contoh misalnya, kayak bicara lingkungan dan populasi. Apa? Lingkungan pasti jelas, bencana akan mungkin berpotensi meningkatkan penyakit menular, ya kan? Dan yang kedua, bencana mungkin akan memperburuk bahaya lingkungan tadi. Nah, contohnya kayak lingkungan itu kan bisa saja breeding places tempat perindukan baik nyamuk atau vektor-vektor yang lain itu akan berpotensi. Dulu kayak di tsunami Aceh itu ketika struktur lingkungan tanah berubah, ternyata ada gas-gas metan dan juga amoniak yang itu tidak terkontrol gitu. Itu kan menyebabkan keracunan gitu. Nah, terus ada migrasi, pernah juga yang menilai itu migrasi dulu kayak di Lok Sumawe itu nggak ada malaria ketika tsunami Aceh kok malaria jadi meningkat karena ada migrasi nyamuk juga. Nah, itu kan nggak terpikir orang berpikir bencana hanya dampaknya pas event terjadi aja. Padahal pasca bencana struktur berubah dan segala macam itu kan bisa merubah ekosistem juga. Nah, ini bicara lingkungan gitu loh. Nah, nanti Anda lihat lah contoh-contoh jurnal itu jadi tugas Anda nanti coba Anda pelajari contoh-contoh jurnal di kita bagi itu kita bisa lihat gitu loh. Nah, terus juga akan meningkatkan tadi apa? Angka kesakitan dan kematian tadi. Nah, ini menjadi konsekuensinya. Nah, terus bicara psikologi dan perilaku ini jelas bicara perilaku sosial bencana ya mungkin menyebabkan kepanikan secara menyeluruh dan trauma mendalam pasti gitu. Nah, ini kan biasanya disebut dengan
post traumatic disease syndrome ya. Nah, itu istilahnya. Itu banyak tuh paper-paper terkait dengan apa menilai bagaimana PSTD tadi, post traumatic disease syndrome tadi itu. Nah, itu banyak penelitiannya. Rata-rata itu. Nah, orang banyak depresi, bencana mungkin menimbulkan apa namanya yang mendalam, nggak move on gitu kan. Nah, ini menarik. Nah, biasanya untuk psikologi ini bisa nilai jangka panjang atau juga jangka pendek ketika event terjadi. Nah, itu kan sulit juga dampak sosial yang seperti ini. Nah, morbiditas dan mortalitas jelas bencana akan menyebabkan ya kecelakaan, kesakitan. Makanya kalau event terjadi yang pertama dikerjakan itu adalah bagaimana kita bisa dapat menyelamatkan orang yang bisa diselamatkan. Itu prinsipnya dulu. Jadi Anda kalau bertanya, Pak, kenapa pas bencana tentara, dokter pun juga spesifik, dokter tulang yang akan dikirim ke sana, ya itu tadi. Karena prinsip bencana gitu. Kan dulu pernah cerita nih, ada waktu apa namanya eh, bencana di mana saya lupa di Solo, Pak, di Tanah Datar gitu. Nah, dibawalah mahasiswa FKM pas tadi event terjadi. Karena pas FKM karena dia tidak dibekali tanggap darurat kan bingung juga dia Tagana juga enggak kan gitu. Ngapain Anda di sini kan gitu. Nah, seharusnya kan yang pas di awal itu ya memang tenaga medis dan memang atau tenaga yang apa namanya yang dilatih untuk tanggap darurat gitu. Makanya kalau mau pernah saya sampaikan ke apa namanya UKM Chef ya kalau kita di FKM itu. Nah, sekarang udah dilatih juga beberapa mahasiswa yang dilatih untuk tanggap darurat itu. Nah, itu bisa kalau ikut nanti pas di awal event terjadi itu bisa dilakukan apa namanya membantu bagaimana prinsip yang tadi menyelamatkan orang yang bisa diselamatkan. Oke. Nah, kalau enggak memang tentara karena memang TNI, ABRI dan segala macam apa namanya polisi. Nah, karena memang biasanya itu pun juga terpilih nggak semua TNI juga yang ikut itu yang biasa yang memang yang sudah dilatih untuk tanggap darurat gitu loh. Itu bisanya penanganan lebih cepat. Nah, yang selanjutnya yang keempat bicara infrastruktur. Nah, ini juga mungkin eh, mengganggu rumah sakit, pelayanan, puskesmas, klinik, yang apa namanya, ketika bencana terjadi, apa namanya, kunjungan atau pemanfaatannya pasti meningkat. Makanya orang akan membuat emergency hospital atau emergency clinics dan itu untuk membantu mengurangi beban tadi. Nah, ditambah nanti ya ujung-ujungnya sama juga. Kalau rumah sakitnya nggak ada, puskesmas yang nggak ada, kliniknya nggak ada, yang orang yang mungkin bisa diselamatkan nggak jadi selamat. Akhirnya apa? Tingkat kematian jadi meningkat, ya kan? Meningkat, angka ini juga akan menjadi meningkat kematian dan kesakitan. Oke? Nah, nah kita lihat bagaimana penerapan epidemiologi dalam bencana. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama adalah bagaimana fase sebelum dampak. Nah, fase sebelum dampak yang harus Anda nilai ini bisa bisa saja nih menjadi ide riset nanti ke depan. Pertama, Anda mampu menganalisis bahaya dan mana populasi yang rentan. Kalau tujuannya dalam nanti penelitian Anda dapat menganalisis bahaya, yang tadi Pak Dev sampaikan bisa memapping bahaya itu dan mampu melayer gitu kan misalnya kalau Anda melakukan dengan menggunakan GIS bagaimana yang vulnerable yang rentan itu populasi Anda mendapatkan nilai probabilitasnya nanti. Nah, coba lihat nanti contoh-contoh riset ini. Ini kalau bisa Anda nanti tesisnya salah satu ngambil ini. Ini biasanya cepat juga untuk kita bisa menilai. Nah, metodenya bagaimana ya itu kita bisa gunakan. Apakah nanti dari data-data sekunder yang ada kita menilai, nah kita coba lakukan model skenario-nya seperti apa, dan bisa saja perhitungannya juga matematik atau modelnya matematik dalam hal skenario yang dibuat. Nah, output yang ketiga bisa saja menyusun nanti protokol ya mitigasi atau kedaruratannya dari hasil riset kita gitu loh. Nah,
Terus satu lagi adalah bagaimana kita menilai tingkat kesiapsiagaan ini. Karena nanti yang rentan kita tahu dan kesiapsiagaan masyarakat itu juga kita bisa nilai. Nah, itu juga bisa kita nilai sekarang. Kalau Anda mau menilai kesiapsiagaan menghadapi megatrust misalnya, itu kan menarik juga tuh. Ada kita nggak tahu kapan bencana ini terjadi. Nah, terus fleksibilitas dalam sistem surveillance dan pelatihan kesehatan keselamatan individu. Ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita siapkan untuk menghadapi bencana maupun juga dampaknya. Nah, pas dampak, apa yang dilakukan? Nah, pas dampak, itulah yang disebut dengan apa namanya, ketika event terjadi, yang perlu kita nilai sejauh mana kerusakannya. Karena apa? Kerusakan juga akan menilai nanti ya bentuk pelayanan kalau kita di kesehatan dan penampungan dan apa saja yang akan hilang dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan dasar dalam hal ini. Nah, selanjutnya juga melakukan investigasi lapangan secara cepat. Tersebut dengan rapid need tadi. Kebutuhan-kebutuhan rapid need assessment. Menilai secara cepat. Nah, mungkin nanti siang kita belajar apa terkait rapid need ini. Ketiga adalah melaksanakan protokol kedaruratan. Makanya kedaruratan itu ada protokol-protokolnya, bagaimana mitigasinya. Makanya Pak, ada istilah emergency plan itu sudah dibuat oleh Pemda seharusnya. Baik semua provinsi maupun juga di daerah. Nah, itu yang menjadi ini. Karena memang kalau bencana yang paling sulit itu adalah memang bicara koordinasi dan komunikasi itu penting sekali. Nah, selanjutnya, bagaimana kita melakukan identifikasi tadi, kebutuhan yang penting tadi, yang mendesak. Nah, kita dapat menyesuaikan SDM yang ada. Nanti skenario kita buat, tapi kita tidak tahu data-data yang ada. Makanya, contoh misalnya ya, saya pernah cerita juga nggak Anda dulu, pas di Aceh itu juga, karena nggak ada data awal apa yang dibutuhkan, baru nggak salah mungkin seminggu gempa yang apa satu kontainer nyampe itu kompor gitu loh. Yang lucunya siapa yang butuh kompor sebanyak itu gitu. Ya karena nggak secara logistiknya nggak dinilai apa. Itu pernah kan anda dengar dulu di saking orang mendengarnya mayatnya banyak itu kan kantong mayat yang dikirim kantong mayatnya banyak sekali berlimpah-limpah gitu kan. Nah seharusnya kan sama kadang-kadang pas gempa orang apalagi masyarakat yang sangat dinamis ini. Oh, kita kurang pakaian, dikasih pakaian nggak mau. Orang kampungnya mau nerima uang aja kan gitu. Nah, jadi memang kita sebagai ini juga mampu bisa menilai apa kebutuhan yang benar-benar yang dibutuhkan dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan apa masyarakat atau populasi di lapangan. Nah, kita bisa juga melakukan surveillance. Ya, mungkin obat-obat tertentu. Jangan tadi apa ketika ditangani orang ingin berbuat baik apa ingin membantu tapi yang dibantu malah justru jadi beban. Nah, kayak kayak kompor itu kan nggak jelas juga nih untuk apa. Ah, gudang udah penuh kalau orang bagian logistik gudang udah penuh tapi bantuan nggak terdistribusi. Nah, ujung-ujungan kan korupsi jadinya. Itu yang terjadi yang masa-masa lampau yang kita bisa lihat. Nah, karena nggak mudah untuk itu. Nah, fase setelah dampak itu adalah bagaimana kita melakukan studi epidemiologi. Jadi kita bisa lihat nanti apakah studi case control atau kita follow up cohort, melihat dampak jangka panjang atau event terjadi. Nah, contoh dulu yang pada pernah meneliti bagaimana perubahan penggunaan kontrasepsi sebelum dan sesudah bencana. Itu menarik juga. Berapa orang yang keguguran, berapa orang yang hamil di luar rencana. Karena apa? Kontrasepsi tidak tersedia pas event terjadi. Nah, sedangkan kebutuhan mendasar orang untuk berhubungan seksual yang suami istri, nanti sulit untuk mendapatkan atau mengakses kontrasepsi di situ. Nah, itu makanya paper pada dulu publish internasional itu salah satunya membuktikan bahwa memang ada dampak terhadap kesehatan reproduksi dan pelayanan. Yang menarik adalah apa? Bagaimana dia memenuhi kebutuhan untuk dia nggak ingin punya anak. Tentu dia berhubungan badan menggunakan kontrasepsi. Sedangkan kontrasepsi tidak tersedia. Dia menggunakan
Makanya ada istilah nanti emergency kontrasepsi. Jadi kita di sisi kesehatan reproduksi nanti mungkin Bu Vivi bisa menjelaskan juga secara detail. Itu contohnya. Dan mengurangi dampak apa namanya mobilitas dan mortalitas. Nah, ini kan terkunci di dalam epidemiologi. Makanya nanti kita lihat dari data survei dan data rutin ini, kita bisa dapatkan nanti kalau untuk data kuantitatif ya jelas parameter-parameter yang kita peroleh, yang kita dapatkan berapa angka kejadian kasus baru, prevalensi, mortalitas, mobilitas. Nah, sedangkan yang kualitatif, nah Anda bisa mengumpulkan apa kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada atau laporan-laporan terkait dengan cakupan atau tadi mana yang daerah-daerah yang rentan. Nah, ini kan data-data rutin yang kita bisa peroleh dari laporan terkait dengan data-data kualitatif ini. Nah, itu untuk memperkuat nanti apa namanya analisis kita. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, ini sebenarnya penerapannya ya ini sederhananya ya banyak sebenarnya parameter-parameter yang kita bisa nilai nantinya. Oke. Nah, kita masuk contoh konkret bagaimana kita menghitung insiden dan juga prevalence dan di dalam epidemiologi. Tapi saya kira ini Anda sudah pernah diajarkan juga pas di awal-awal, mungkin di dasar-dasar epidemiologi atau di uh, epidemiologi terapan yang lainnya. Nah, pada nggak menjelaskan detail ini, tapi apply-nya seperti apa. Nah, ini contoh misalnya, di dalam epidemiologi kan ada tipe kuantitas matematisnya. Jadi Anda jangan sampai nggak hafal ini, tapi karena memang Anda menjadi wajib, Anda mampu membedakan antara mana yang hitungan yang sifatnya enumerasi, rasio, proporsi, dan rate di sini. Nah, ini jenisnya adalah bentuk turunannya dari proporsi, bisa persentase, atribut risk persen, ada uh, group specific adjusted atau memang angka kematian, ada rasio bisa relative risk, bisa odds ratio dan incidence dan rasio. Nah, coba kita lihat. Nah, bisa saja nanti Anda menghitung gitu kan. Ini contoh misalnya terjadi 21 kematian di penampungan A misalnya dan 15 kematian di penampungan B misalnya. Nah, kita bisa lihat nanti tergantung pada periode waktu dan jumlah populasi yang berisikonya berapa. Nah, kita lihat ada asumsi kasus terjadi pada periode 7 hari. Nah, sedangkan pada populasi A itu ada sebanyak 50.000 orang, sedangkan populasi B ada sebanyak 5.000 orang. Nah, kan bagaimana kita menghitung uh, crude mortality rate-nya? Nah, kalau crude kan angka kematian kasarnya, kalau bahasa bahasa kitanya gitu, pada populasi A dan B. Nah, kan kita bisa lihat di A 21 orang, di B 15 orang. Nah, sedangkan ini ada periode tujuh waktu, populasi di A 50.000, sedangkan di B 5.000. Nah, itu kan gampang. Ketika kita lihat apa namanya populasinya tadi kita bisa lihat ini ada 21 kematian. Nah, kita kalikan 1.000 dengan konstanta dan dibagi jumlah populasi adalah 50 apa namanya 50.000 dikali 7 hari tadi mendapatkan 0,6 kematian per 10.000 per hari. Nah, konstanta ini kan bentuk spesifik kita menggunakan stanta itu kan bentuk red. Ini saya balik ke sini takutnya yang lain belum. Sebenarnya kan yang paling apa namanya? Kalau proporsi kan jelas. Pembilang dan penyebutnya menjadi bagian salah satunya. Sedangkan kalau rasio, pembilang dan penyebutnya kan tidak menjadi bagian antara pembilang dan penyebutnya. Gampang lah kalau rasio itu kan laki-laki dibagi perempuan. Kan laki-laki bukan bagian dari perempuan. Berarti kan dibagi laki-laki dan kalau proporsi kan dia bagian gitu. Misalnya berapa proporsi laki-laki berarti kan jumlah laki-laki dibagi jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan. Didapatkan itu proporsi laki-laki. Proporsi perempuan berapa? Ya jumlah perempuan dibagi jumlah totalnya kan. Total di situ adalah jumlah laki-laki ditambah jumlah. Kalau red itu adalah intinya gitu. Red itulah bentuk spesifik dari rasio yang sifatnya menggunakan konstanta. Nah, konstanta itulah
yang kita gunakan kelipatan 10, bisa 100, 10, bisa 10.000 gitu kan. Itu kadang-kadang tergantung yang digunakan. Ini kita bisa, kalau kita komanya kan kita, kalau kalau saya katakan 60 kematian berarti per berapa? Per 100 ribu 100.000. per hari. Ini gampang kan? Nolnya aja dipindah kan gitu. Nah, ketika kita menilai di apa namanya di B juga seperti itu. Nah, jadi kita bisa dapatkan apa namanya kondisi di mana apa namanya eh, nilai per masing-masing camp. Nah, jadi didapat misalnya dia ingin per hari per bulan bagaimana ya dikali 30 hari kan gitu. Nah, bisa dibuat nanti per 1.000 per bulan jadi. Itu bisa kita hitung. Artinya itu kannya permainan apa namanya matematikanya saja Anda harus bisa pahami. Artinya ini nggak terlalu sulit di dalam perhitungannya. Nah, ini kan contoh saja nanti pas exercise juga bisa kita apa namanya uji juga. Nah, itu contoh estimasi misalnya untuk rate-nya. Nah, kalau bentuk rasio ini bisa saja seperti ini. Jumlah populasi, karena apa? Memang konteks bencana seperti ini. Dalam populasi ada 20.000 orang terdiri dari 8.000 orang laki-laki dan 12 orang, 12.000 orang perempuan. Itulah rasio populasi perempuan dan laki-laki. Kan gampang. Dapat 2/3, 2/3 gimana? Berarti kan 8.000 dibagi 12.000. Benar ya? Paham kan? 8.000 dibagi 12.000. Kalau sama-sama dibagi 4.000 kan dapat 2/3. Paham ya sampai sini? Nggak sulit kok. Padahal jangan takut, maksudnya Anda nggak perlu nanti perhitungannya. Ini sederhana aja, nggak terlalu sulit kita bisa memahami ini. Oke, nah. Dan bisa saja nanti kita sederhanakan ya kalau kita membagi bisa saja menjadi 1/1 eh, 1,5 seperti itu. Kalau dia sama-sama dibagi 2 dalam hal ini. Ya kan? Seperti itu. Jadi apa namanya tidak terlalu sulit menurut saya untuk apply-nya. Nah, terus juga misalnya penampungan A ada 21 kematian pasien didiagnosis malaria pada bulan ini bulan yang 6 bulan misalnya. Bisa kayak itu. Ya. Ini kan. Nah, kadang-kadang memang Anda harus menghafal juga bagaimana apa namanya bentuk-bentuk nanti kita lihat indikator-indikator yang udah standar internasional juga. Tapi kadang-kadang kita nggak hafal, tapi Anda bisa merujuk dari indikator-indikator yang ada. Kalau nanti Anda bekerja di NGO dan di apa namanya di dinas, bagaimana menghitung eh, ininya. Nah, contoh kematian dibagi periode waktu tertentu, gampang untuk kita menghitungnya untuk 100 hari dan juga bisa melihat apa namanya kematiannya. Nah, ini saya kira slide saya yang terakhir. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ke Anda. Nah, kalau nanti kita belajar namanya Spear Project itu mungkin sama Bu Vivi. Di Spear Project itu ada nanti indikator-indikator standar minimum. Nah, indikator-indikator standar minimum itu saya juga nggak hafal. Anda ya kita mungkin nggak hafal semua karena kayak handbooknya gitu. Nah, itu diperbarui Spirit Project itu. Apa tulisannya Spire tulisannya itu memang handbook untuk standar minimum bagaimana nanti penanganan tanggap darurat. Nah, contoh misalnya yang kadang-kadang kita nggak hafal. Pada berapa sih dibutuhkan satu rumah sakit? Mah, berapa sih yang dibutuhkan rumah sakit gitu untuk yang mampu menangani sesar misalnya. Ini padahal dulu pernah pernah apa waktu mengambil disertasi sulit juga kita menghitung apa nih misalnya bicara kesiapsiagaan. Ternyata saya juga baru tahu ternyata setiap 50 ribu atau 5.000 penduduk itu harus ada rumah sakit yang mampu menangani sesar gitu.
Artinya apa? Ketika kita terjadi bencana, orang mampu nanti yang misalnya mau apa namanya apa namanya melahirkan secara sesar mendadak yang memang waktu yang tidak ini karena bencana dia melakukan apa mendapatkan kontraksi, pemerintah harus mampu menyediakan itu dan tenaganya. Yang sederhana misalnya berapa sih jumlah air yang dibutuhkan per hari ketika terjadi kondisi darurat gitu. Itu ada standar minimumnya. Dan berapa air air bersih tersedia di Puskesmas, berapa liter. Nah, ini pernah pada evaluasi tapi mungkin untuk pertemuan minggu depan lah. Nanti saya lihatin ke Anda bagaimana parahnya di bencana kalau kita tidak membuat penilaian itu dari awal. Artinya memang kadang-kadang kan lucu juga. Pernah orang berkata gini, ya gimana pas bencana tuh nggak ada yang siap Pak Dev, kan gitu. Tapi apa Jepang nah lihat kok Jepang bisa meminimalkan risiko padahal gempanya luar biasa tapi kalau mungkin gempa yang sama ditaruh di Indonesia mungkin lebih parah gitu. Tenangnya orang Jepang bagaimana simulasinya dilakukan berapa gitu. Jadi nggak ada tuh kata-kata semua ya semua kalau dinyatakan memang nggak siap tapi apa bagaimana sih kita intinya bagaimana kita mengurangi risiko itu gitu. Nah kalau rumah sakit kita contoh misalnya ini yang paling sederhana pada berapa sih puskesmas yang punya genset? Itu aja yang sederhana tuh. Nanti terjadi gempa, terus orang banyak sakit berobat, terus PLN-nya mati, terus orang sakit ke apa namanya ke puskesmas untuk minta diperban atau gimana? Oh, lampu nggak ada, kan nggak mungkin tuh. Itu paling sederhana aja. Oh ya mohon maaf, puskesmas tutup, padahal ngancur gitu kan, tapi puskesmas tutup, SDM-nya nggak ada karena pada kabur semua. Gimana tuh? Ya kan? Karena prinsip bencana kan orang menyelamatkan diri masing-masing. Nah, tapi kalau itu dilatih, Anda sebagai tagana, Anda sebagai apa namanya yang dilatih selama ini nanti ketika bencana Anda lah yang terdepan gitu. Makanya pernah waktu pada konferensi di Jepang itu terkait bencana tahun 2015, dia pada presentasi itu sempat diskusi sama orang Jepang yang sudah presentasi dengan topik yang sama. Dia tanya, kalau di Indonesia siapa yang bertanggung jawab pas terjadi bencana ini ya masyarakat bersandar ke siapa gitu. Kan Pak dia bingung juga gitu kan. Atau pertanyaan kedua, siapa yang nggak bisa tidur dia bilang. Ketika bencana itu terjadi di negara Anda. Terus saya bilang kan, "Wah, sih orang sih bisa tidur aja gitu kan. Saya bilang, terus apa kalau ini kan memang kita ada badan ini. Nah, dia bilang, tahu nggak? Kalau di Jepang ya, Wah, dia bilang, di kita kalau terjadi bencana, yang paling nggak bisa tidur itu adalah PNS. Terus saya terkaget, PNS ini siapa? Saya bilang kan, apakah PNS yang apa nama yang kerja di kesehatan? Semua PNS, mau dosen apa? Karena apa? Masyarakat masyarakat di Jepang dia bilang kan itu berharap ke PNS karena dialah abdi negara yang bertanggung jawab kita sebagai masyarakat biasa. Nih, mana Anda nih PNS yang apa namanya yang kami lagi terancam ini, kami lagi butuh Anda sebagai abdi negara, Anda yang seharusnya terdepan gitu. Lucu kan? Itu menjadi kaget juga. Oh, benar juga nih. Terus saya bilang, waktu pernah dulu di Kota Padang, apa namanya, ingat banget tuh. Makanya saya agak salut juga dulu waktu Pak Fauzi Bahar jadi Kota Padang kan dia yang terdepan online di RRI untuk menenangkan masyarakat, Bapak, Ibu, gitu kan. Kalau terjadi tsunami, yang pertama mati mah, kamu yang paling dake di Lawi, gitu kan. Nah, itu kan salah satu apa ya bentuk aware bahwa dia menjamin atau dia sebagai kepala daerah bagus. Tapi ada juga dulu pas waktu wawancara RRI kepala Satkorlaknya dulu kalau nggak salah Pak siapa namanya saya lupa ya Pak Ade atau siapa namanya dia bilang gimana Pak kondisi ini oh sorry saya lagi di Agam lucu tuh dia yang bertanggung jawab di Padang ini justru kepalanya dia lagi kabur mungkin di Agam gitu kan.
Nah, itu enggak bagus secara manajemen bencana dan termasuk juga ininya. Makanya nanti kita banyak belajar apa dari kita bagaimana penanganan bencana dengan baik ini dan mudah-mudahan ada riset-riset yang bencana untuk dalam dan nanti bisa berkembang nanti menjadi bisa saja disertasi apa tesis Anda publish dan kalau memang diadopt oleh pemerintah dan menjadi bisa jadi itu jadi kontribusi Anda yang paling bagus untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk dalam penanganan bencana ke depan. Oke, nah saya kira dua pertemuan ini dulu untuk pagi ini. Nah, nanti tugasnya nanti pas siang nanti pada jelaskan ke Anda setelah dua pertemuan siang nanti. Nah, kita sepakati aja gimana? Siapa? Tadi siapa? Pak, Yang lain juga. Jam berapa kita mulai? Setengah dua apa jam dua? Enaknya. 1:30 aja nggak apa-apa, Pak. Setengah dua aja ya. Nanti kan udah makan, udah sholat ya. Ya, Nah, Pak. udah sholat apa namanya? eh, Agak lambat juga sekarang. Oke, saya kira setengah dua kita ini. Nah, absensi ini problem, saya nggak tahu juga apa manual apa gimana tadi saya karena di SSO belum bisa katanya ya, kata Bu Pipi. Kemarin kata Bang Diki udah sama SSO, Pak. Yang nggak bisa SSO tuh cuman fast track, Pak. Yang reguler sama FETP sudah di SSO, kata Bang Diki, Pak. Cuman kalau misalnya Bapak belum bisa, nanti coba tadi laporkan ke Bang Diki, Pak. Coba kita cek dulu kalau Ya. bisa kita manual aja karena ah, taruh dulu. Oh iya udah bisa. Oke, tapi jamnya ndak cocok di ini jadwalnya ndak cocok apa dengan coba pada share ya. Cuman kemarin Bang Diki juga ada buat manual sih, Pak. Mungkin 2 absennya, Pak. Kalau misalnya nggak bisa Ini, ya. ini contoh misalnya kita buat sekarang jam setengah delapan. Nah di apa namanya di jamnya nggak cocok. Oh, di jadwalnya nggak ada ya, Pak. Oke, Pak. Nanti disampaikan, Pak. Dicoba aja lah dibuat ini apa penjelasan harinya pun juga nggak cocok di sini dibuat Jumat. Apa ini yang reguler? Coba kita lihat dulu. Takutnya salah pada. Oh ya ini VTP mah ini jadwal belum ada di sini. Itu yang reguler berarti yang Jumat. Itu yang ini berarti. Nah, nggak bisa. Baik, baik, Pak. Nanti biar dilakukan. Nggak bisa dia karena eh, di jadwalnya belum. Justru yang di sini yang reguler yang bisa itu Jumat yang tadi itu. Yang ini kan ada dua nih nanti dari ini aja lah apa namanya sampaikan aja Ya, nanti. Pak. Nah ini masih kosong nih yang Iya. FTP, yang EPIT nih hari Rabu jam 1. Ini enggak dan ini yang S1 nih, yang S2 nih Jumat jam 10.20. Kalau memang ini kan nanti masuk yang pertama ini nanti yang yang reguler. Oke, Pak. Nanti Ah, tersampaikan ke Bang Diki, Pak. ya. Oke, apa? Kita sudahi dulu untuk sesi pagi ini dan nanti ketemu nanti setengah 2.
Baik, Oke, Pak. Makasih, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.